sosialisasi PKM di Ilkom yang alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman di himpunan. Pada hari ini mungkin kami dari PIC Prodi bermaksud untuk mengenalkan PKM secara eh, general gitu ya Pak. Walaupun mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah sering kali dilakukan untuk sosialisasi baik itu di tingkat prodi, fakultas ataupun universitas. Nah, mungkin ini karena ada perubahan timeline yang lebih awal diminta dari universitas untuk mempersiapkan tim mahasiswa, sehingga kita juga perlu juga bergegas untuk mengatur atau mengondisikan di prodi Ilkom. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Pak Reza Faisal bisa langsung untuk menyampaikan materi. Nanti mungkin tanggapi dari rekan-rekan mahasiswa, terutama angkatan 2023 yang mungkin tahun ideal ya, yang bisa mengikuti PKM di tahun 2026. Nah, harapan saya juga di samping angkatan 2023, juga 2024 ataupun 2025 juga bisa ikut serta. Mungkin itu saja Pak Reza, silakan. Ya, terima kasih Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja lah. Ini direkam juga. Nanti insya Allah rekamannya kita share juga di YouTube-nya Prodi atau YouTube-nya Fakultas. Jadi kalau misalnya yang terlewat bisa melihat di sana juga. Ini kita bicara tentang masa-masa indah dulu lah. Masa-masa indah itu di 2 tahun yang lalu, itu di tahun 2023. Alhamdulillah ULM itu masuk 10 besar di pendanaan pendanaan PKM se-Indonesia. Ada 63 proposal yang didanai. Kemudian di tahun 2024 itu juga naik jadi 67 proposal. Eh, s- Padahal naiknya sedikit tapi kita naik peringkat karena banyak banyak kampus-kampus lain itu yang berguguran proposalnya karena pada tahun 2024 itu ada perubahan template. Jadi memang di PKM ini hati-hati pada template, nanti kita bahas juga di sana. Nah, di tahun 2025, di tahun 2025 itu kita melakukan ULM sendiri itu melakukan agak berbeda di tahun dengan tahun 2024. Jadi untuk penyaringannya itu dilakukan oleh pihak universitas. Kalau tahun 2024, 2023 tuh kayak berjatah gitu. Nah, jadi MIPA itu dapatnya jatahnya berapa, fakultas lain dapatnya jatahnya berapa, kemudian biasanya fakultas lain itu tidak bisa memenuhi kuota, makanya MIPA akhirnya menutupi kuota. Kalau sekarang itu bersaing kitanya di tahun 2025 itu seluruhnya bebas mengirim proposal seberapa banyak, kemudian nanti difilter oleh universitas. Kebetulan di universitas itu ada reviewer-reviewer nasional, jadi eh, anggapannya kita sudah direview secara oleh reviewer nasional. Nah, di tahun 2025 itu ini ada catatan proposalnya. Memang yang paling banyak itu proposalnya dari FKIK kedokteran. Kemudian nomor duanya kita di eh, ada 172 proposal di tahun 2025. Kemudian kalau kalian perhatikan eh, di PKM itu nanti ada beberapa skema, itulah ada jenis PKM dari PKM AI, GFT, KC sampai nanti PKM PGK. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, itu yang paling banyak PKM itu di ULM nih lah, nih baru di ULM. PKM itu biasanya proposalnya paling banyak itu di PKM RE. Nah, di PKM RE ini memang biasanya yang masukin itu dari dari farmasi, kimia, biologi, kemudian kedokteran, kemudian ada di teknik juga. Jadi banyak PKM RE itu selalu jadi
selalu paling banyak jumlah proposalnya. Di nasional juga seperti itu, nanti kuota untuk PKMRE itu lebih banyak dibanding kuota untuk PKM yang lain. Tapi efeknya kalau kita di Ilkom masuk ke sana tuh, itu artinya kayak berjalan di apa? Kayak berjalan di jalan yang sibuk gitulah. Jadi eh, persaingan persaingannya sangat ketat gitu. Nah, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa ikut PKMRE lah pada tahun 2024 itu ada yang tembus PKMRE satu kalau nggak salah dari Ilkom untuk topik data science. Nah, yang kecil itu kalau kalian lihat itu di PKMKC, PKMKI, PKMPI itu yang kecil. PKMK, kalau PKMK itu juga lumayan banyak. Nah, tapi tidak sebanyak yang PKMRE. Kalau PKMRSH biasanya itu dikuasai oleh dari psikologi, FISIP, kemudian EPKIP gitu. Nah, kemudian ini kira-kira jumlahnya jadi yang masuk itu sekitar 600-an, tapi yang bisa kita kirim, jadi setiap universitas itu ada jatahnya. Jadi jatah universitas kita pada tahun 2025 itu 240 karena kita masuk ke klaster satu. Kalau tahun 2024 klaster satu itu 400 kuotanya, tahun 2025 jadi turun jadi 240 karena efek efisiensi. Nah, jadi karena tahu kan di tahun 2026 apakah akan kembali ke 400, mudahannya ke 400. Jadi sebagai informasi di tahun 2025 ini kita naik dari klaster 2 ke klaster satu. Nah, kalau di klaster satu efeknya kita akan bertemu dengan kampus-kampus klaster satu seperti UGM, ITB, UI, kemudian ITS, IPB gitu. Kalau di klaster 2 nyaman kita kayak sekarang itu kan yang di kampus Kalimantan Selatan itu yang banyak dapat hibah PKM itu justru eh, dibanding ULM lah itu justru seperti kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kemudian Sari Mulia, kemudian Uniska tuh banyak kemarin dapat karena mereka masih di klaster 2. Nah, kita malah kesulitan. Ini jatah jatah untuk PKMAI sama GFT. Jadi kalau yang tadi pendanaan itu jatah totalnya itu 240 untuk seluruh jenis pendanaan. Kalau GFT itu 20, kemudian AI juga 20. Kalau kalau tahun 2024 itu kalau klaster satu 40-an sampai 60-an. Jadi ini karena efek efisiensi jadi berturun. Nah, kemudian ini proposal yang lolos tingkat ULM. Jadi maksud proposal yang lolos tingkat ULM ini dapat user dan password tuh. Nah, alhamdulillah Ilkom itu lumayan banyak yang dapat passwordnya untuk submit ke Simbel Mawa gitulah. Kemudian yang paling banyak farmasi kimia, kemudian diikuti kita, kemudian ada fisika, statistik, biologi, kemudian matematika. Nah, dari 14 tadi yang lolos dari Ilkom itu tidak ada satupun yang didanai di tahun 2025. Bahkan di MIPA sendiri itu tidak ada PKM pendanaan yang skema pendanaan yang didanai. Jadi cuma yang dapat itu dua dari PKMAI atau PKM insentif. Nah, di PIMNAS kalau secara umum Universitas Lamu Mangkurat sendiri itu 13 didanai, 9 dari PKM RSA, itu rata-rata dari psikologi sama EPKIP kalau nggak salah. Kemudian ada PKMRE itu dari Fakultas Teknik. Nah, biasanya kita tuh paling banyak RE, sekarang jadi tidak ada. Yang masuk PIMNAS tahun ini dari ULM ada 3 PKM RSA sama 1 PKM RE. Itu sudah langganan PKM RSA itu masuk PIMNAS lah dari psikologi biasanya. Nah, ini klaster ini jumlah kita nih. Jumlahnya itu PKM klaster satu itu ada 240 untuk 8 bidang. Semoga tahun nanti 2026 itu kembali kuotanya normal jadi 400. PKM GAP AI dan GFT mungkin semoga bisa normal lagi. Nah,
aturannya untuk pengusulan ini masih menggunakan aturan tahun 2025. Kalau tahun 2024 itu masih boleh itu satu orang itu umpat di dua skema, skema pendanaan sama skema insentif. Nah, di tahun 2025 itu kada boleh lagi. Jadi kita masih menggunakan cara yang seperti itu. Itu salah satu tujuan untuk efisiensi juga sepertinya biar tidak terlalu banyak yang ngusul gitu lah. Nah, ini jadi satu mahasiswa hanya boleh jadi ketua atau anggota di satu PKM pendanaan saja atau di satu PKM insentif saja. Nah, kemudian jadwalnya ini jadwal dari universitas sudah di jadwal dari universitas itu nan kita sudah mulai mulai membuat proposal dari sekarang. Kemudian nanti tanggal 13 proposal tadi di workshopkan untuk mahasiswa. Kemudian tanggal 14 Januari itu untuk dosen. Kemudian mulai submit proposalnya ke tingkat universitas atau tingkat internal itu di tanggal 15 sampai 18. Jadi cuma 3 hari untuk submitnya. Jadi untuk pembuatan proposal itu hampir 3 mingguan lah, hampir 3 mingguan. Nah, jadi untuk membuat proposalnya hanya 3 minggu. Ini berbeda di tahun 2025 kita sudah membuat proposal 3 bulan sebelumnya tuh. Di bulan Oktober kita sudah melakukan sosialisasi PKM, kemudian sudah mulai membuat proposal dari Oktober itu sampai Desember. Nah, jadi punya banyak waktu waktu itu gitulah. Tapi justru banyak waktunya, kita punya waktu 3 bulan itu justru malah kedada yang masuk, gitu nah. Pendanaan berbeda di tahun 2023 dan 2024 itu semuanya sistem kebut sebulan, tapi banyak yang masuk. Nah, jadi ini kita kembalikan ke cara awal gitulah. Jadi kita mainnya kebut 3 minggu. Nah, jadi kalian punya waktu membuat proposal, cari ide, kemudian membuat proposal. Kalau tidak ada ide tapi ingin ikut, langsung kontak dosennya. Ada ide Kak Pak? Ini boleh lah, langsung aja. Dosennya ada aja idenya, tenang aja. Kemudian tanggal 9 sampai 19-25 nanti ada review proposal tadi. Kemudian tanggal 28 Januari nanti diumumkan. Nah, kemudian kalau misalnya 240 proposal tadi sudah terpenuhi, maka tahap 2 tidak ada lah. Jadi tadi kan targetnya 240 proposal kuotanya. Mungkin bisa sampai 400, tapi nanti akan kepotong di 240. Nah, ini jadi kalau misalnya tadi tahap 1 sudah terpenuhi jumlah kuotanya sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh reviewer ULM, maka tahap 2 kereda. Jadi jangan berharap di tahap 2 gitu nah. Karena eh, tahun kemarin tuh memang sangat banyak proposalnya. Jadi hampir prodi yang ada di seluruh fakultas itu mengolah proposal sangat banyak, terutama dari kedokteran, kemudian kemarin juga dari perikanan, kemudian pertanian juga banyak juga. Nah, jadi jangan 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 berharap di tahap kedua kayaknya. Jadi kalian harus masuknya ke tahap pertama. Kemudian nanti ada pengumuman seleksinya di Februari, kemudian Maret itu nanti ada pembimbingan dan finalisasi proposal. Kemudian nanti upload ke Simbel Mawanya di bulan Maret akhir bulan. Tapi ini masih masih timeline internal ULM lah, karena kita harus tahu di tahun depan itu bulan apa submitnya. Memang biasanya di tahun 2023, 2024 submitnya itu di bulan Maret. Tapi di 2025 itu jadi apa? Jadi mundur karena tadi efek efisiensi ke bulan Mei. Nah, sepertinya tahun nanti akan normal lagi. Nah, ini eh,
bagi yang baru, mungkin angkatan 2025 atau 2024 itu PKM itu merupakan satu kegiatan yang sangat panjang lah, hampir satu semester gitu. Nah, jadi 4 bulan nanti akan melaksanakan pengerjaannya. Kemudian nanti di tengah-tengah itu ada istilahnya PKP 2. Itu kalian presentasi, kemudian menceritakan apa yang sudah kalian kerjakan. Kayak sidang lah, belajar sidang kalian. Kemudian setelah itu akan dinilai, jadi PKP 2 tadi akan dinilai, kemudian nanti akan dipilih 500 yang akan masuk ke PIMNAS atau ke tingkat nasional. Nah, tahun ini insya Allah PIMNASnya akan di Universitas Sudirman Purwokerto. Ya Parak, Parak Jogja, Parak Semarang ya kalau jadi sambil berjalanan lah. Untuk mahasiswa sendiri keuntungannya sekarang tahun sekarang ini sampai ke tingkat ULM saja nanti kami buatkan SK-nya lah, SK tingkat tingkat fakultas yang menyatakan kalian lolos pendanaan sampai tingkat ULM. Jadi kalau kalian dapat PIN tuh, dapat user dan password untuk submit ke Simbel Mawa, itu langsung kami buatkan SK-nya. Nah, jadi SK-nya nanti bisa kalian manfaatkan untuk SKP. Kalau nasional itu nilainya 20, kalau misalnya tingkat ULM itu nilainya SKP-nya eh, kemarin antara 10 sampai 15, jadi maksimal 15. Jadi lumayan buat SKP. Kemudian keuntungan yang lain buat kalian itu adalah kalau masuk pendanaan itu dananya bisa sampai eh, 5 sampai 8 juta, kemudian ditambah 2 juta dari universitas, jadi total itu hampir 10 juta. Itu tahun ini nih, yang tahun ini 10 juta. Karena tadi efisiensi, kalau tahun sebelumnya itu sampai 12 juta. Kemudian dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Nah, ini Takuni Pak Setio nih. Tolong Pak Setio dinegokan kepada Bu Dwi kayak apa tuh itunya lah untuk untuk konfirmasi ke mata kuliah. Karena ada mahasiswa sudah mengeluh kenapa jarum 4 PKM ya lo. Nah, jadi tolong karena diinformasikan juga ke Prodi kira-kira benefitnya apa gitulah. Selain benefit angka-angka tadilah benefit bisakah misalnya mata kuliahnya langsung dapat A gitu kan. Nah, itu. Kemudian kalau kalian masuk PIMNAS yang pasti jalan-jalan apa semua semua biaya itu ditanggung, hotel, pesawat sama ada uang harian. Jadi uang harian itu mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu sehari. Biasanya kalau PIMNAS itu seminggu lebih gitulah, jadi lumayan lah. Kemudian kalau misalnya kalian PIMNAS, kemudian itu dapat medali, nah itu nanti dapat 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 dana juga dari panitia sananya. Kalau kemarin itu waktu kita ke Brawijaya, UNER, itu yang emas itu bisa sampai dapat 35 juta, gitulah. Jadi lumayan buat kalian. Nah, nanti dosen pembimbingnya kayak Pak Setio, kayak kayak Pak Ansari, bawain makan aja, duitnya tetap buat kalian aja. Nih. Kalau buat dosen ya inilah. Nah, kita bicara tentang PKM-nya. Ini dari tahun sejak saya mulai ikut mengelola apa umpatan PKM sebagai dosen pendamping itu tidak berubah dari tahun 2022. Jadi ada 8 skema pendana, ada 8 skema jenis pendanaan, ada 2 yang insentif. Yang insentif itu yang warnanya oranye. Nah, yang 8 itu yang pendanaan itu yang selain warna oranye. Nah, kemudian seluruh jenis tadi dari 8 eh, seluruh jenis tadi itu semuanya masuk PIMNAS lah kecuali PKMAI. Jadi PKMAI itu tidak ikut PIMNAS, jadi dia cuma dapat insentif aja, dapat duit. Kalau tahun ini insentifnya 1,5 juta, tapi kalau PKMAI sama PKM GFT, gagasan futuristik tertulis itu tidak perlu membuat RAB, rancangan anggaran biaya. Kalau kalian yang sudah rancak di HIMA kan biasanya tuh ada bikin proposal rancangan anggaran biaya. Nah, ibaratnya kalau
PKM AI sama GFT itu kada perlu molah itu. Jadi molah tulisan aja. Nah, format untuk PKM AI itu formatnya berbeda dibanding PKM yang lain. Nah, kemudian PKM GFT itu masih dapat dapat kemungkinan untuk masuk masuk PIMNAS lah, artinya jalan-jalannya masih ada. Kalau PKM AI itu nggak ada. Jadi bagusnya PKM AI ini ikut tuh yang hendak lulus, sudah ada skripsi, skripsinya diolah jadi PKM AI. Nah, itu boleh tuh. Walaupun kalian yang misalnya tahu semester nanti belum lulus, kemudian ikut PKM AI, kemudian akhirnya dapat insentif, tapi di semester berikutnya kalian sudah lulus, tenang aja, duit PKM AI-nya tetap akan masuk ke rekening kalian, jadi aman. Nah, kemudian tadi yang pendanaan itu 5 sampai 8 juta ditambah 2 juta dari universitas. Iya, jadi sekitar 7 sampai 10 juta tahun ini. Kalau tahun depan mungkin eh, bisa kembali normal lagi. Ini kalau yang pendanaan itu harus membuat rancangan anggaran biaya lah sama laporan keuangan nanti. Nah, jadi biasanya ada laporan keuangannya. Nah, ini saya baru datanya masih tahun 2023 terakhir nih. Tahun 2024 belum dapat statistiknya, tahun 2025 belum dapat statistiknya juga. Di tahun 2023 itu yang submit proposal itu sampai 43.000, tapi tahun 2017 itu kan yang submit proposal sampai 77.000. Jadi memang mengerikan gitu nah jumlah proposal yang di ini. Tahun 2025 karena tahu berapa? Nah, tahun 2024 juga karena tahu juga berapa. Nah, dari 40 ribuan proposal yang disubmit, jadi bagi kalian yang dapat account tadilah, itu nanti bisa mensubmit proposalnya. Jadi tidak semua orang bisa submit. Jadi harus dapat accountnya dari universitas karena dari 42.000 itu nanti akan dipangkas menjadi 5.000 yang sekarang. Tahun lalu itu, tahun ini itu dipangkasnya lebih mengerikan lagi, lebih lebih ketat gitu. Nah, jadi dipangkasnya itu sampai 1.500 saja. Kalau tahun 2024 itu 3.500 proposal yang didanai. Itu 3.500 proposal yang didanai itu dari perguruan tinggi, kemudian ada seribuan atau 1.500 proposal yang didanai dari vokasi atau politeknik. Kalau tahun ini, tahun 2025, 1.500 saja, tapi itu gabungan dari perguruan tinggi dengan vokasi. Jadi persaingannya memang sangat besar. Setelah itu baru nanti setelah didanai, dikerjakan, ada PKP 2 baru nanti dipilih 500. Nah, nah, semua semua proposal tadi itu kita sudah membuatkan template-nya, tapi nanti template di 2026 akan ada perubahan mungkin lah. Tapi secara untuk sementara kalian menggunakan template yang di 2025 dulu saja. Jadi template-nya itu ada di link inilah. Nah, nanti akan dibagikan juga ke grup. Ini jadi kalian membuat proposalnya itu harus mengikuti template yang sudah kita sediakan. Kemudian bagi yang skema pendanaan itu ada contoh RAB-nya. Kemudian contoh-contoh poster itu bisa kalian lihat yang 2024 dan 2025 itu di link ini juga. Ada contoh proposal yang didanai juga sudah ada di sini. Nanti kita akan submitkan juga proposal-proposal di tahun 2025 yang belum didanai tapi dapat akun. Nah, Nah, PKM sendiri itu kalau saya itu membaginya jadi 3 kelompok besar, riset, penerapan teknologi, sama wirausaha dan pengabdian. Nah, tadi yang warna oranye itu yang insentif lah, yang warna biru itu adalah yang pendanaan. Nah, setiap jenis PKM atau skema PKM itu proposalnya beda-beda strukturnya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kada kawan ikam misalnya PKM RE, kemudian ikam PKM KC, kemudian minjam format ini kada kawa tuh langsung gugur karena proposal ikam kalau formatnya tidak sesuai dengan struktur yang diberikan untuk masing-masing skema. Kemudian, nah kita masuk sekarang ke PKM yang riset. Jadi PKM riset itu ada yang studi literatur,
Kemudian ada riset lab dan lapangan. Nah, untuk yang risetnya hanya studi literatur atau futuristik, kalau futuris itu menghayal lah. Kemudian yang ini kalau yang studi literatur atau futuristik itu ada PKM GFT. Jadi PKM GFT ini syaratnya itu harus futuristik. Jadi benar-benar ada hayalannya gitu nah. Jadi kadang mungkin dilakukan besok, tidak mungkin dilakukan sebulan lagi gitu kan. Jadi jangan maulah judulnya itu alat sapu sapu apa? Alat sapu rumah yang bisa gerak sendiri dengan teknologi AI nah itu kawa tugasan GFT. Jadi harus membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Misalnya kalian maulah perkampungan di atas sungai kah, maulah perkampungan mengambang kah, gitu kan. Maulah rumah anti hancur sama anti banjir kah. Jadi kalau ada banjir, ada gelondongan kayu, rumahnya kada hancur, ikut mengalir gitu nah. Jadi yang aneh-aneh biasanya. Nanti mungkin bisa kalian cek nanti di poster-posternya. Nah, bisa juga selain GFT itu ada VKM VGK. Nah, kalau VKM GFT tadi syaratnya futuristik tidak mungkin dilakukan pada waktu dekat, memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi tidak mungkin dilakukan memang risetnya. Dan saat ini gitulah. Ini malah seperti karya tulis saja. Jadi seperti studi literatur atau membuat esai. Karya tulisnya itu 8 sampai 15 halaman. Kada boleh lebih. Kalau lebih, kalau kurang dari 8 atau lebih dari 15 langsung gugur proposalnya. Tidak perlu dibaca lagi isinya. Yang VGK ini berisi rancangan, isinya itu berisi rancangan adegan-adegan video. Jadi proposalnya itu hanya 10 halaman. Nanti outputnya adalah mola video, tapi mola videonya nanti setelah kalian dapat pendanaan. Jadi di proposal tidak ada mola videonya. Jadi cukup idenya apa, kemudian rencananya maulah storyboardnya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, naskahnya seperti apa. Nah, itu yang diolah di proposal. Karena kalau sudah dapat pendanaan, baru kalian mulai video. Videonya itu cuma 4 menit diupload ke YouTube selesai. Dapat pendanaan eh, 8 sampai 10 juta. Kalau yang futuristik tadi, yang VGK itu 1,5 juta. Nah, kemudian yang PKM AI ini bisa menggunakan PKM tahun lalu yang belum PIMNAS gitulah. Jadi sudah dapat pendanaan tapi belum PIMNAS atau hasil kerja praktek atau magang kalian. Nah, makanya nih bagi yang 2022 yang sudah praktek magang itu maulah PKM AI aja. Jadi pas lulus pas lulus nanti dapat ada transfer masuk lah. Jadi outputnya nanti karya tulis 8 sampai 15 halaman. Nah, yang PKMAI ini formatnya sangat beda dengan PKM GFT sama PGK. Kalau VGK sama GFT itu formatnya seperti kalian maulah apa tuh karya tulis, gitulah tugas, laporan gitu. Nah, kalau PKMAI itu formatnya seperti jurnal. Jadi sudah bentuknya jurnal atau artikel ilmiah. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh yang PKM GFT. Kalau kalian lihat tuh yang PKM GFT itu ini contohnya yang sebelah kiri itu mengolah kawasan industri sirkular energi hijau dan digitalisasi manajemen limbah untuk akselerasi ekologis IKN. Nah, ceritanya hendak mengolah IKN ya. Hendak mengolah teknologi yang ada di IKN. Nah, ini kadang mungkin dilakukan dalam waktu sebulan, 4 bulan kadang mungkin. Jadi ini memang hayalan. Tapi hayalannya berdasarkan literatur yang ada lah. Jadi oh ini kalau pakai teknologi ini bisa ngolah ini gitu nah itu yang digunakan. Setelah itu kalian kemas hayalannya menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua itu di samping kanan itu ada Smart BioLight City. Ini ceritanya konsep kawasan pelabuhan Nusantara masa depan bebas polusi bau dengan penerapan fotokatalis antibakteri berbasis nanopartikel tembaga. Kalau dari judulnya aja kan sudah apa ini juga gitu kan. Kemudian ini yang GFT juga. Nah, ini yang hmm, lumayan terjangkau kita. Ini ada Palm Pay ID. Jadi ininya kalau biasanya kita pembayaran pakai kris, ini pembayarannya pakai pakai apa nih? Pakai tangan gitu lah.
pola yang ada di tangan gitu. Nah, tapi memang belum bisa dilakukan juga karena ini kan inginnya mengubah pola pembayaran yang ada di Indonesia. Ini kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu 4 bulan. Nah, tapi idenya dia mau ingin pakai tangan gitu. Nah, sebenarnya kelemahannya mungkin kalau orang kada bisi tangan nanti kada kawan nih membayar pakai ini gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ini GFT juga inovasi jam tangan pintar berbasis AI dan energi terbarukan sebagai sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Nah, jadi harus diceritakan tuh kira-kira kenapa, padahal ini mau jam tangan aja kan. Ini di PKMKC mungkin bisa dilakukan, tapi mungkin ini ada sesuatu yang mengolah hal ini mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nah, ini yang PGK. Nah, PGK itu ini contohnya yang masuk Timnas lah. Ini EVOS. Kalau VGK itu kalian tidak perlu mengolah teknologinya, tapi kalian menceritakan aja dalam bentuk video gitu. Nah, jadi ada masalah apa, kemudian kalian mau olah videonya, solusinya apa. Solusinya bisa ngolah alat, tapi alatnya bohongan tuh. Ada yang kayak tahun lalu itu alatnya itu seperti earphone kita, tapi jadi alat penterjemah untuk bahasa daerah gitu. Nah, itu mereka tidak perlu ngolah alat, tapi ceritanya mereka akan ngolah seperti itu gitu. Tapi dalam bentuk video saja. Nah, ini ini VGK jadi sistem terintegrasi pemanfaatan stem cell plasenta sebagai solusi penyakit degeneratif. Nah, jadi ini solusinya, diolahkan videonya. Kemudian yang kedua itu Virtual Heritage Gallery. Jadi platform promosi kain endek Bali berbasis teknologi XR. XR ini apa ya, festival XR, lain VR lah. Mm-mm. Nah itu, nah ini di tahun 2024 ada yang mirip ini. Waktu itu kasusnya itu kain khas khas Sumatera, ini kan muncul pulang nah. Jadi muncul lagi nih. Kalau kalian ingin mengolah ini untuk kain sasirangan silahkan diubah aja tuh teknologinya. Bukan hanya XR kah, ditambah apa kah, gitu kan, mixed reality kah, dan lain-lain gitu kan. Apalagi kita kan di sini ada kampung sasirangan misalnya, nah itu bisa diolah, dimanfaatkan. Kalau di atau ya kada tahu lah, bisa dilihat nih semua yang ada di sini ada videonya di YouTube, jadi kalian bisa cari di YouTube lah. Nah, tapi yang Virtual Heritage Gallery ini sudah, ini yang kedua saya lihat nih. Kalau yang pertama itu kasusnya itu di apa, di Medan kalau nggak salah. Nah, ini PGK juga, gerakan hidup sehat berbasis smart game, IoT, kemudian green building, strategi terintegrasi BPJS dalam penanggulangan obesitas menuju ekosistem kebugaran berkelanjutan. Nah, ini ide juga. Kemudian yang ini Sustainable Integrated Kitchen System, pemantauan berbasis AI untuk optimalisasi MBG serta pengimplementasian limbah makanan menjadi energi terbarukan. Nah, ini ide juga, bentuknya video nanti. Kalau bisa kalian juga untuk ide-idenya menggunakan hal-hal yang lagi tren sekarang lah, MBG itu kan lagi tren. Kemudian masalah banjir, bencana juga lagi rame. Nah, selanjutnya kita ke PKM Riset. PKM Riset itu, ini PKM Riset yang riset lab atau lapangan lah. Yang lab itu ke RE, kemudian yang lapangan itu RSA. Nah, untuk PKM RE sama RSA itu jumlah halamannya untuk proposalnya 10 halaman lah. Mau lah 10 halaman ini susah lah. Susahnya itu bukan karena kurang, karena berlebih biasanya. Jadi agak sangat susah mau lah proposal itu 10 halaman nanti dengan isi yang harusnya bisa menerangkan banyak gitu nah. Nah, jadi ini yang RE. Nanti kita bahas topik-topiknya. Nah, ini contohnya yang RE nih. Yang RE itu ini biasanya
yang sebelah kiri itu ada AI-nya nih, optimasi produk granola lokal. Jadi kelokalan itu sangat 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 diperlukan gitu lah. Makanya Buan Farmasi lebih gampang masuk RE karena mereka pakai bahan-bahan lokal. Nah, jadi kalau kalian ingin melakukan itu juga, ya artinya coba diangkat hal lokal yang ada di wadah kita. Kalau saya lihat tuh ada contohnya seperti contohnya Pak Ansari kah, Pak Noval kah, atau Pak siapa itu yang masalah hutan geopark Meratus gitulah. Nah, itu mungkin bisa diangkat. Di sini optimasinya menggunakan AI, kemudian linear regression dalam peningkatan biovaliditas kalsium gitu nah. Kemudian yang di sebelah kanan itu brand computer interface motor imaginary menggunakan self adaptive graph transformer. Ini ada biasanya ada alat yang kita bisa pasang di kepala. Di kepala ini kan ada sinyal nih, sinyal EEG biasanya. Nah, sinyal EEG-nya itu dipakai untuk untuk antar muka. Kalau kalian belajar IMK kan, IMK itu kan inputnya bisa dari keyboard, bisa dari touch. Nah, ini dari otak ceritanya. Nah, ini yang berhubungan dengan komputer. Kalau yang ini kada berhubungan lawan komputer lah. Ini contoh aja. Nah, contohnya ada kulit pisang dan lain-lain. Ini RE. Kemudian ini PKM RSA. PKM RSA itu PKM riset juga, tapi men- mereka nanti survei ke lapangan, kemudian memberikan kuesioner dan lain-lain. Ini contohnya nih, yang label kutu loncat di tempat kerja atau potensi alam wilayah Serambi Nusantara sebagai destinasi well tourism guna stress reduction bagi wisatawan. Nah, jadi ini RSA. RSA biasanya cocoknya memang di bubuhan statistik Bang lah, tapi sepertinya kada masalah kita mau olah RSA juga. Tapi khawatirnya kalau kalian mulai RSA, nanti topiknya tidak bisa kalian pakai untuk skripsi gitu. Nah, kalau RE kalian bisa pakai untuk skripsi. Kemudian kalau kalau yang tadi PKM PGK juga kada cocok juga gasan skripsi gitu. Nah, makanya itu cocoknya bagi yang yang angkatan-angkatan hanyar, yang penting umpatan ini umpatan kompetisi gitulah. Nah, PKM RSA saya ada coba bikin satu topik PKM RSA tapi tetap bisa digunakan buat skripsi nanti. Nanti kalau ada saya share itunya, idenya seperti apa. Ini juga PKM RSA. Jadi kalau kalian lihat judul-judulnya lebih ke sosial lah. Makanya RSA, riset sosial humaniora. Ini ada Rimbo Larangan, ada Sound Horek gitu nah. Kemarin itu yang masuk itu eh, masuk Timnas RSA selain dari kampus kita itu dari kampus entah Sari Mulia Brawi atau Muhammadiyah atau Uniska tentang tentang cerita horor apa gitu nah. Tadi ingat aku. Nah, kita lanjut. Nah, kalau jadi kalau misalnya Ilkom RE masih bisa gitu nah. Kemudian kalau tahun lalu itu yang banyak memang di KC Bang, KC, KI, PI gitulah kalau yang Ilkom. Nah, di sini agak ada kadang agak membingungkan nih antara KC lawan KI gitu nah. Kalau KC itu biasanya masih tahap prototipe, jadi tidak ada pengujiannya. Jadi belum diuji aja. Jadi kemudian ada hal baru di prototipenya. Kemudian kalau KI itu ada pengujiannya, tapi tetap ada yang barunya juga lah. Jadi ada ada hal inovatifnya juga di dalamnya. Kemudian kalau PI itu ada mitranya dan mitranya harus mitra profit. Jadi misalnya kalian kerjasama lawan pondok elektronik gitu kan, kemudian solusi yang diberikan ke kalian yang kalian berikan itu meningkatkan penjualannya kah atau mempercepat apakah dan lain-lain gitu nah. Atau kalian dengan
kerjasama dengan Kimol. Jadi kalau misalnya parkir gampang nyarinya, kemudian kalau misalnya gampang nyarinya maka pendapatan mereka jadi lebih meningkat kah? Seperti itu. Nah, jadi PKMPI itu lebih penerapan. Nah, ini contohnya nih, ya, PKMKC. Di PKMKC ini contohnya yang melodi sehat, stetoskop elektronik berbasis Bluetooth dengan fitur musik untuk mengurangi kecemasan balita. Nah, ini contohnya. Kemudian yang di samping itu Meta Band Point of Care Device untuk real time monitoring kolesterol, glukosa, tekanan darah non-invasif sebagai indikator sindrom metabolik. Judul ini pernah ada juga sudah diolah proposalnya oleh kakak tingkat kalian angkatan 2022 tapi kada lolos. Mungkin harus diubah judulnya aja nanti. Ini kayak ini kan biasanya itu di judul itu ada barangnya apa, kemudian untuk apa, kemudian ada dampaknya tuh. Dampaknya itu yang di bagian akhir tuh sebagai indikator sindrom metabolik misalnya. Nah, kemudian ini yang KI. Jadi kalau tadi KC, nah agak bingung kalau jadinya antara beda KC lawan KI gitu nah. Tapi di struktur proposalnya memang beda gitu lah. Nah, tapi memang kalau KI itu ibaratnya sudah jadi produk gitu nah. Jadi kalau misalnya mau lah aplikasi, itu aplikasi sudah ada di web store kayak gitu nah. Di aplikasi store, di App Store gitu. Ini bu i buyer by buyur market pemampatan AI dan big data untuk optimasi distribusi sayur sisa layak konsumsi. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang lain itu Vital Sense. Ini monitoring non-invasif multiparameter vital tubuh dengan klasifikasi random forest untuk deteksi preventif sindrom metabolik lagi nih berbasis Internet of Things. Vital Sense ini pernah diolah oleh Ilkom juga, Evita Care dulu. Kalau kalian cek nanti di itu, tapi pakai jam tangan. Jadi sama seperti ini, mirip seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kalian nyari ide-ide lama pun dimunculkan kembali, gak ada masalah sebenarnya. Tapi apa yang baru gitu lah. Nah, kalau kalian cek tadi ada beberapa judul. Yang pertama itu ada artificial intelligence sama nih. Yang e-buyur market ini ada artificial intelligence-nya. Kemudian yang di samping itu ada klasifikasi random forest. Nah, itu harus dimunculkan tuh di judul. Jadi yang teknologi-teknologi baru itu harus dimunculkan di judul. Nah, ini PKMPI, ini mau olah alat nih. Ini IR batik dryer, implementasi teknologi pengeringan dengan menggunakan radiasi infrared otomatis untuk meningkatkan kualitas produksi cungkup batik di Kecamatan Tumpang. Nah, ini ada mitranya dia. Yang di samping pemanfaatan media sosial Instagram untuk meningkatkan brand awareness UMKM Samjait dan Drink. Nah, ini tahun ini juga ada mahasiswa Ilkom yang mau olah seperti ini kerjasama dengan eh yang guru-guru itu apa ya, ya lah, Restu Guru lah. Nah, Restu Guru kan Percetakan, isi Pak. apa? Percetakan, Pak. I-nya Restu Guru itu bukan hanya bisi percetakan, ternyata bisi banyak banyak usaha gitu. Nah, jadi kerjasama dengan memanfaatkan media sosial juga. Tapi akhirnya proposalnya tidak disubmit, jadi dibiarkan begitu aja akhirnya. Karena jadinya karena dapat PIN. Jadi mirip seperti ini nih. Ini kayak analisis sosial, kayak kayak text mining aja sebenarnya, tapi digunakan implementasinya untuk menganalisis apa eh, brandnya dengan sosial media. Nah, kemudian ini PKM Wirausaha dan Pengabdian. Tadi yang teknologi. Nah, PKM Wirausaha itu PKMK, ini juga Ilkom langganan PKMK lah. Jadi tahun ini memang tidak ada. Tahun lalu itu mungkin ada 3 atau 4 yang didanai kalau nggak salah ya, Pak Setio lah. Iya, ada 3, Pak. Nggak ada 3. Yang satu malah masuk ke
eh, Oh, kalau ke poster PIMNAS sering ya, nyetor. ke ke Bra, UNER kemarin. Nah, jadi sampat berjalanan tuh buannya walaupun kada full tim. Nah, di PKMK ini kan kewirausahaan, tapi kada boleh berjualan, kada boleh berjualan baju, kada boleh berjualan makanan. Kalau kalian hendak usahanya itu berjualan baju, berjualan makanan, berjualan jilbab, scarf dan lain-lain itu kada masuk PKM, masuknya nanti ke P2MW. Nah, kalau PKM itu harus ada teknologinya. Nah, nah, jadi ada teknologinya. Nah, contohnya kemarin itu eh, nanti ada judulnya kalau nggak salah lah. Kemudian PKMPM. Nah, PKMPM ini pengabdian pada masyarakat. Nah, ini harus ada mitranya kalau PKMPM, tapi mitranya bukan non profit lah. Jadi kayak sekolah, kayak kayak panti dan lain-lain. Nah, ini contohnya yang PKMK. Ini Pedia Lumbuk ini selalu ada di Pimnas nih, mau olah buku ini. Aneh juga, Pak. Ada buku, kemudian ada di kalau bukunya itu dibuka ada objek 3D-nya gitu. Nah, ini selalu ada di setiap tahun Pimnas mengolah buku ini. Jadi ini inovasi buku pembelajaran asik kebudayaan Tulungagung berbasis 3D dilengkapi dengan audio, game interaktif serta QR code untuk siswa sekolah dasar. Dijualnya tuh ceritanya bukunya. Kemudian yang di samping itu Warm iBox kayak inovasi budidaya cacing berbasis IoT sebagai decomposer dalam upaya integrasi zero waste movement dan penanganan limbah organik gitu nah. Yang seperti ini bisa di-create ulang lah. Jadi limbah organiknya limbah MBG gitu nah. Kemudian kalian gunakan dijual ke sekolah-sekolah misalnya. Atau dijadikan pengabdian masyarakat olah satu alat, gasan limbah MBG, jadi pupuk kah, jadi apakah, kemudian di, diberikan ke sekolah sekolahnya, kemudian diberikan cara memakainya dan lain-lain. Ini PKMK juga ini Mola Hanger, kemudian itu yang di samping kanan MapQuest Interactive Speaking Card berbasis petualangan sebagai upaya meningkatkan self-efficacy dan pemahaman konsep geometri untuk sekolah dasar. Ini sering muncul juga nih, Mola kartu kayak gini sering muncul juga di ini di Pimnas. Nah, ini selanjutnya contoh yang PKMPM. Jadi ada mitranya. Contohnya ini mitranya TPQ Alfalah Desa Jumo. Jadi dia mengolah program ngaji interaktif untuk meningkatkan minat belajar anak dengan inovasi pop-up Islamic hyper content. Nah, sama seperti tadi, mengolah komik ini. Mengolah buku, gitu. Nah, bukunya itu ya tadi muncul 3D, selalu ada tiap tahun ini. Kemudian itu ada Lentera Jilan game edukasi berbasis computational thinking untuk meningkatkan literasi numerasi siswa slow learner di sekolah inklusif Surakarta. Ini mulai programnya artinya. Nah, habis sudah itu penjelasan tentang yang PKM-nya, jenis-jenis PKM-nya. Nanti eh, kali nanti detailnya pada saat kalian maulah apa? Maulah proposalnya atau diskusi dengan dosennya. Nah, strategi PKM 2026 ini itu masih ada 14 proposal yang tidak bertuan tuh karena mahasiswanya sudah lulusan atau hendak lulus sudah tapi proposalnya sudah lolos dari universitas gitulah. Sebelumnya saya cerita dulu tentang yang Pimnas sekarang. Yang di Pimnas sekarang itu ada judul yang namanya ini yang paling atas nih, Mindful Walking Meditation perbandingan efek berjalan nyata dan maya di kebun raya terhadap suasana hati dan restorasi stres pengidap autoimun. Judul ini sudah 2 kali diikutkan PKM, tapi selama 2 kali dia selalu gagal lolos pendanaan. Tahun 2025 judul ini dimasukkan lagi dan akhirnya didanai dan masuk Pimnas.
Nah, jadi memang untung-untungan kadang kalau kalian dapat reviewernya ketat, reviewernya eh, ekspektasinya tinggi bisa kada lolos tuh. Tapi kalau misalnya dimasukkan lagi tahun berikutnya bisa lolos tuh. Termasuk yang ini malah sampai ke PIMNAS. Yang di Ilkom juga seperti itu. Yang di Ilkom itu ini perbandingan kinerja algoritma deep learning dan algoritma machine learning dalam klasifikasi penyakit COVID-19 berdasarkan suara batuk. Di tahun 2023 dapat login tapi kadang masuk dapat account untuk login tapi kadang masuk untuk didanai. Di tahun 2024 dimasukkan lagi, judulnya berubah tuh. Judulnya jadi penerapan teknik ekstraksi fitur dan algoritma deep learning untuk mengidentifikasi penyakit COVID-19 dari batuk dan lolos didanai. Nah, kemudian ada lagi di tahun 2023 itu ada PKMAI. Jadi judulnya perbandingan metode deep learning untuk klasifikasi teks sebagai sensor bencana alam berbasis media sosial ada didanai juga karena dapat insentif tuh. Karena PKMAI, Bang. Kemudian di 2024 dimasukkan lagi tapi diubah jadi PKMKC dan didanai. Judulnya jadi berubah, Sistem Pusat Kendali Bergerak untuk Peringatan Dini dan Pemantauan Bencana Alam berbasis media sosial dan deep learning, mengolah aplikasi web. Nah, di tahun 2000 ini ada proposal yang tidak bertuan untuk PKMKK. Ini aplikasi berbasis website sebagai sarana penjualan bucket dan kado hadiah. Ini kan karena sekarang itu kan kalau ada acara apa-apa, kalian kan selalu pesan bucket, tuh, wisuda kah, seminar KP kah, seminar proposal kah, ada bucket tuh. Jadi diolahkan kesannya marketplace-nya. Kalau misalnya ini hendak diambil, silahkan masih ada proposalnya, tapi dikemas lagi, ditambahi, ditambahi apakah di sini. Misalnya aplikasinya jangan ditulis aplikasi berbasis web, misalnya sistem marketplace apa, kemudian ada AI-nya dan lain-lain. Nah, ini proposal-proposal yang 14 proposal Ilkom yang kemarin sudah disubmit ke nasional tapi belum didanai. Nah, ada yang PKMKC, ini ada 5 PKMKC, tapi semuanya juga tidak masuk. Proposalnya masih ada, mahasiswa yang punya proposalnya juga sudah hendak lulusan gitulah. Nah, jadi kalau hendak diteruskan, kalau kalian mau ngambil silahkan, ada masalah. Kemudian ini juga yang ini juga, kalau yang PKM GFT itu bagusnya angkatan 2025 pangempatan. Masih santai gitulah. Nah ini mungkin yang Oasis 2045 bisa dipakai nanti oleh angkatan 2025. Mungkin tinggal tanya saya, ada bisa melihat proposalnya Kak Pak? Adalah. Kemudian kalian usulkan, kalian perbaiki sedikit kah atau kalian baca kalau ada tambahan ide silahkan. Kemudian RE juga ada nih, yang text mining ada, yang kemudian image processing juga ada, kemudian yang PGK juga ada, masih ada. Kemudian yang AI disaster alert ini mungkin karena lagi ada bencana, mungkin bisa dimanfaatkan, gitulah. Nah, ini mungkin tidak perlu. Nah, kalau biasanya yang ikutan mengolah proposal kada lolos pendanaan itu bisa kalian gunakan karena sebagai topik skripsi lah bagi yang memang sudah anak skripsi gitu nah kemudian eh sebaik tadi kita menyebar karena skemanya bukan hanya di RE saja tapi memang Ilkom masuknya kita ke KC gitulah kada ke RE gitu kalaupun anak RE kada masalah Bang. Tapi memang persaingannya agak berat lawan bubuhan farmasi, kemudian kimia atau yang lain. Kemudian karena mau olah proposal, kalian 3 minggu proposalnya nanti dikumpul di fakultas. Karena kami cekakan, kalau ada perbaikan tinggal diperbaiki. Kemudian kalau sudah oke, nanti kalian submit ke universitas.
Kemudian kalau sudah lolos tahap universitas, nanti kalian dapat login, kemudian kalian nanti akan menguploadnya. Jadi dapat login sama password. Tapi user dan passwordnya jangan diubah, biar kami dosen bisa mencek juga atau membantui kalau misalnya ada yang kurang lengkap. Nah, ketentuan penulisan mungkin bisa kalian baca lah. Ini sambil jalan aja kayaknya penulis ketentuan penulisannya banyak gitu. Nah, tapi kalau kalian menggunakan template yang sudah ada, aman aja, Bang. Karena sudah asal copy pastenya, ada copy paste Ctrl C, Ctrl V, tapi Ctrl C, kemudian nanti klik kanan, kemudian paste apa gitu. Nah, supaya supaya stylenya mengikuti style dari templatenya. Di tahun ini, tahun 2000, dari tahun 2025 ada tematiknya. Nah, ada tematiknya. Tapi di template proposal sudah kita siapkan ada bagian untuk tematiknya nanti. Ini nanti aja sambil jalan. Nah, ini juga sambil jalan aja. Oke, itu saja. Jadi untuk melihat-lihat poster-poster yang lebih banyak lah. Kalau kalian nyari ide dari poster kah atau langsung hubungi dosennya silahkan. Mungkin itu saja Pak Setio. Saya kembalikan ke Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Rega. Mungkin dari mahasiswa, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan via chat atau langsung di Zoom meeting, boleh gitu ya. Oke, mungkin sambil menunggu mahasiswa Pak, terkait yang tadi sempat melihat untuk limbah, kebetulan yang limbah MBG itu saya sudah ada masukkan judul di judul dosen Ilkom. Nah, tapi memang masih belum diputuskan apakah itu sebaiknya PM atau KC, Hmm. atau mungkin justru ke PKMK gitu ya. Apakah PM itu boleh misalnya memang belum pernah di riset sebelumnya gitu, atau sebatas kita hanya implementasi tapi kita melibatkan eh, apa namanya, ada pihak yang mitranya gitu, apa ada pengaruhnya Pak terkait PKMPM? Ada apa kayaknya pengaruhnya? Iya. Jadi kalau kita bikin pun dari awal belum ada produknya, nggak Nggak masalah Pak apa-apa, ya? tapi karena paling harus dilihat harus ada sebelum laporan sepertinya harus sudah implementasi gitu. Nah, kalau Hmm. yang sekarang itu kan yang sering terjadi itu kayak di PKMK itu pas laporan PKP 2 belum jadi gitu. Nah, Oh baik. kalau ini kan misalnya sudah jadi kemudian diimplementasikan ada dokumentasi kayaknya aman aja Bang. Jadi pas PKP 2 kalau sudah berkesah, oh ini bisa membantu di sana atau apa Bang. Iya. Nah, oke Pak, terima kasih. Mungkin nanti bisa diarahkan ke PM saja gitu Pak ya. Hmm. Kemudian untuk yang tadi Pak, satu lagi ulun melihat terkait apa tadi, brand awareness yang ada di poster, itu tadi skemanya apa ya Pak? Skemanya itu PI penerapan IPTEK Oh, karena perfect. harus ada mitranya. Mitranya anu kemarin ya, non apa profit ya, Iya, profitable ya. mitranya profit. Nah, jadi Oke, bedanya itu. ya kayak melahkan aplikasi buat ngecek gitu. Nah, brandnya itu bisa eh brandnya itu di sosial media sentimennya seperti apa, orang seberapa banyak orang membicarakan itu gitu. Nah, Ya, ceritanya ya, seperti itu, Bang. Tapi semalam tuh kada hendak kada jadi mau olah karena si mahasiswanya pada si mitranya sudah bisi tim ya gitu. Nah, sebenarnya kan bukan masalah bisi tim atau kada, sebenarnya aplikasinya ada atau kada itu aja Bang. Jadi mundur akhirnya mahasiswanya gitu nah. baik, baik. Iya. Bagi teman-teman mahasiswa, silakan, mumpung kita disediakan banyak waktu ini dari Pak Rega juga bersedia untuk menjadi narasumber. Silakan jika ada pertanyaan, baik tentang ide mungkin, kemudian apa timeline dan hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin ulun Saya bisa Pak, share. Ya, ya Pak, saya silakan, ada yang silakan. mau nanya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Reski Aulia Saputra dari Angkatan 23.
Jadi Pak, tadi kan ada lihat untuk skema yang ilkom banget tuh kan ada KC, KIPI kan Pak biasanya. Nah, di situ Ulun merhatikan kalau misalnya yang KC itu yang masih belum diuji, terus prototype, dan KI itu yang ada pengujian. Nah, misalnya gini Pak, misalnya aplikasinya tuh emang belum pernah ada, katakanlah kayak gitu. Terus Em, nah, tapi kayak setelah aplikasinya itu jadi, kalau di luar PKM ini konteksnya itu mau dihubungkan dengan yang ini Pak, kayak ada bermitra dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya, nah itu gimana Pak kasusnya kayak gitu? Tapi kayak apakah bisa barangnya itu dibawa sebagai kaca aja yang tertulisnya itu belum belum ada mitra dan lain-lain. Tapi kalau misalnya secara di realnya gitu kayak ada rencana lah untuk kayak gitu. Soalnya barangnya kan lebih tepatnya ke website sih. Nah, itu belum tahu bakal kapan terimplementasinya dengan selesainya gitu. Nah, dan ini kan kayak kita cuma punya waktu sekitar 3 mingguan untuk misalnya submit fakultas. Oh, Nah, jadi gimana Pak? oh ya, ya, ya. Oh, kalau proposal kan ada masalah, kan harus ada dulu. Tapi olah kan karena UI-nya kah dulu. Antar mukanya diolahkan di proposal. Ini fungsinya apa gitu nah. Nah, jadi diolahkan. Jadi sebaiknya itu kalau misalnya memang hendak ada mitra, sebaiknya PI Jepang. Asal mitranya tadilah mitra Kayak profit lah. UMKM, kayak Nah, UMKM gitu ya Pak. karena Bapak. Jadi pakai PI aja karena di KC lawan KI itu pasti bakal jalan juga. PI ini lebih sedikit orangnya yang sana. Tapi kalian minta karena suratnya ada suratnya tuh, surat kerjasama, suratnya ada formatnya di proposal PKMPI-nya. Nah, jadi di proposal memang 3 minggu kadang mungkin gak semula produknya kan. Jadi memang biasanya dalam waktu karena sudah didanai hanya kalian mola produknya. Jangan karena kan kita menunggu dananya juga kan menerapkan dan mola produknya itu gitu nah. Jadi ceritanya yang KI itu KC KC KIPI sebenarnya kalian akan mola produknya itu setelah dapat pendanaan. Nah, tapi karena di KC itu mungkin kadang belum seberata adakah fiturnya, atau kalau KI sudah ada dan sudah diuji. Tapi kalau kalian cek karena di Pimnasnya seberatan ini ada pengujian karena sudah ada pengujian yang KC pun ada pengujian. Jadi hampir mirip gitu nah. Nah, itu Pang. Nah, kemudian kalau tadi kan ngolah aplikasi gasan gasan apa tadi rencananya UMKM nggak? Iya Pak. Nah, itu judulnya harus jangan aplikasi untuk UMKM. Jadi kalian harus di judulnya harus benar-benar bagus lah. Ada teknologi kekiniannya kah? Ada chatbot kah? Ada yang ada LL LMM kah? Atau LLM lah yang kayak chatbot, yang LLM. kayak chat GPT kah gitu nah. Nah, jadi di judul tuh harus ada bahwa kalian ini teknologinya tinggi benar gitu nah, kisahnya. Gitu. Apalagi Berarti kalau silahkan. Ada misalnya anu Pak, berarti kalau Ya, misalnya uang misalnya yang mitranya belum pasti itu bisa bisa aja baliknya ke KI atau KC aja ya gitu ya. iya. Oke, ya Heeh. itu aja sih Pak. Tapi kalau sekarang, kalau ah, memang ada i- mitranya, kan dari ya mitranya kayaknya ngolah surat tuh mau aja nya. Oke Apalagi. Pak, terima kasih Pak. iya. Itu cukup dari Ulun. Oke, makasih Rizky. Pak, ini ada lagi Pak dari mungkin dari Muhammad Fajar ini mengisi di presensi itu ada kebingungan nih Pak. Kita punya dua judul. Ya, Yang pertama itu ini PKMKC, Marketplace Jasa Titip Produk Seni Budaya Terverifikasi guna meningkatkan daya saing UMKM. hmm. Ini Kemudian yang mirip kayak kedua, yang semalam nggak ya? mana Muhammad Fajar nih? Sekalian aja Muhammad Fajar. Marketplace jasa titip seni budaya ini Nah, kayak tahun semalam nggak ya? Betul, Pak Ulun ada melihat referensinya juga, tapi Nah, yang di sini mengaitkan dengan eh, produk seni budaya buat melestarikan budaya-budayanya gitu. Juga di situ tuh rencana itu ada kayak komunitas juga untuk hmm. orang-orang kayak
semakin membesarkan lah di aplikasinya gitu. Iya, iya, Jadi iya. tapi titik utamanya itu masih di bagian. Kalau marketplace jangan KC artinya K. Nah, masalahnya itu dia tuh cuman kayak apa ya, menyediakan wadah aja, itu tetap ke PKMK kah, Pak? Masa ikan nggak ada Atau hendak duit dari marketplace? nah, itu yang ulun bingungkan Nah, sebenarnya. ya kalau reviewernya aja pasti berpikir, kenapanya malah marketplace kada mencari duit, kenapanya ke KC gitu nah. Hmm. Ini pikiran reviewernya lah. Eh. Hmm. Nah itu bang. Semalam tuh yang kayak ini nih, Kak, kalau iyalah. Nggih pengen nih Yang tahun lalu ada yang budaya-budaya tuh ada sewa-sewa. Apa yuk? itu Nusa. ragam ragam Nah, Nusa PKMK. nah itu. Kalau ini kada kawa ke KC langsung gugur kan. Masuk rasanya pendanaan ragam Nusa itu 2023 Iya masuk 2024. pendanaan. Bisa itu satu katanya Pak. Nah yang kedua ini PKMK atau KC dicek ini Ya. Trust platform Waste to Health ya berbasis Hmm. aplikasi mobile dengan sistem insentif terintegrasi dengan e-wallet mewujudkan ekonomi sirkular. Apa nih yuk? Nah, Apa Fajar? Ya apa kalau yuk? yang ini tuh sebenarnya ulun ngambil dari eh, Gemastik yang tahun lalu pernah ulun ikuti dengan Hmm. tim. Itu tuh dia itu eh, jadi di aplikasi itu dia bisa nge-scan suatu sampah lah anggapannya, misal botol. Nah, botol itu Oh. dia di apa, diidentifikasi, dia tuh berapa beratnya lah untuk dijadikan ke dalam koin. Nah, Ya ya untuk ya ngeklaim ya. untuk koin itu bisa juga diubah, eh dijadikan e-wallet lah anggapannya. No Tuh. ya 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 ya. Jadi ini untuk melestar apa, untuk yang apa itu, mencegah bencana tuh lah anggapannya. Ya ya ya. Sampah di scan karena dihargai gitulah men-scannya itulah. Ya, betul. Nah, men-scannya dihargainya artinya ada AI tuh kisahnya. Yes. Nah, itu kadang malah kadang muncul ikam di judul malah ikam munculkan aplikasi mobile. Sakanya malah Hmm. aplikasi aja karena reviewer Unlam tuh lebih kejam dibanding reviewer nasional tuh kan ya. Iya kan belum tahu Muncul, kan. iya Eh, iya, munculkan aja eh, AI-nya. eh, eh, Intinya kalau bisa aplikasinya kada sama lah. iya kada usah. Jadi sistem cerdas apa gitu nah. Jangan keluarkan tuh aplikasi mobile, aplikasi web jangan munculkan. Sakan sakan reviewer ULM itu malah aplikasi aja boneka langsung gugur itu. Jadi judulnya langsung gugur. Komentarnya nanti ini hanya malah aplikasi jar. Nah Hmm. itu. Nah, Karena sebenarnya dimintanya karena oleh reviewer itu keadaan yang malah aplikasi jadi terintegrasi dengan alat. Itu hmm, kenapa sebabnya yang di 2 tahun sebelumnya itu yang KC-nya ampun Ilkom itu biasanya ada alatnya. Nah, hmm, alatnya pun kada harus ngolah, tapi diceritakan ngolah gitu nah. Jadi bisa jadi kalau kemarin tuh kan ada yang kayak bubuhan Fayat kan ngolah dari jam tuh. Padahal itu mau ukur suhu tubuh aja, tapi suhu tubuhnya dari alat dianu di jam, jamnya kena ke aplikasi mobilenya kena ke aplikasi webnya karena bisa dicek orang tuanya, bisa dicek oleh dokter, bisa dicek oleh perawat, gitu kesannya. Nah, jadi kalau ikam pada satu aplikasi aja, nah itu agak merepotkan. Am. Jadi sayang waktu ikam 3 minggu begadang itu kenanya di reviewer ULM, lain reviewer nasional. Apalagi. nah, sebenarnya itu yang mau ulun tanyakan tadi, Pak. Hmm. Karena ulun bingung nih, suatu judul itu gimana sih cara membuatnya kayak menarik atau bisa dibilang layak lah buat Hmm, difokuskan gitu loh. Jadi hmm, kayak bisa langsung fokus dan berkomitmen lah sama iya, judul iya, yang ada gitu. iya. Yang ini kan dampaknya sudah bagus nih, mewujudkan ekonomi sirkular. Nah, teknologinya tuh kekinian kalau lah ambil. Hmm. Nah, kemudian yang tadi sebentar.
Tadi tuh ada, nah, nah ini kan tematiknya nih. Nah nanti disesuaikan dengan tematiknya lah. Nah kalau yang kedua, hmm, Yang ya nomor ya, 8 tuh, Pak. oh, ya ya. Nah itu Jepang kalau judul kayaknya kamu bisa bicarakan ke dosennya kayak apa. Tapi olah dulu aja karena hanya diperbaiki. Nah apalagi ya? Oke, cukup dari saya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya, Ada lagi? Silakan dari teman mahasiswa, silakan. Izin masuk, Pak. ya, Ya. Ya, perkenalkan saya Raffi dari angkatan 25. Saya bertanya tentang ini kan saya pernah konsul loh ke Bapak Pareja nih ke ya, soal GFT ini. Dan GFT. dan Tian tuh langsung menyarankan langsung ke angkatan 25 tuh PGK aja. Oh, Yang bisa GFT, bisa PGK. nah, Nah, yang ulun maksud kalau tuh kalau misalnya idenya itu Kawadi buat, artinya PGK. hmm, Kalau idenya itu futuristik, GFT. ya. Ini Nah, ulun mau bertanya apa tuh saran lah tambahan ya, supaya kita apa tuh lebih condong GFT atau VGK nih ya, dari ntar dulu. Soal dari yang ulun lihat nih GFT ini kotanya terlalu ketat apa dari yang ulun barusan lihat nih sedangkan VGK ini kecil, ya, PGK boleh kecil. kotanya kecil dan pendanaannya itu kan gede loh 8 sampai 10 juta sedangkan GFT ini sudah proposalnya banyak sedangkan yang insentifnya itu kan 1,5 juta Iya, aja. Nah, iya, nah itu yang Tian kemarin kasih tahu ke ulun. iya. Apakah ada tambahan lain selain apa tuh VGK ini lebih dipilih lah daripada GFT? Detail-detail lain lah menurut Tian. PGK ini ngalihnya kan ini kan malah video kan. Iya, Mm-mm. tapi setelah Jarpian yang video ini dibuat setelah pendanaan Ya, loh. setelah Ini, pendanaan, ini nanti dibuat setelah 3 minggu ini lah yang kita kada buat nih. Kada mau proposal aja ya kan. proposal dulu selama Ya, 3 minggu ini lah. ya. Videonya Ada tuh ada contohnya yang PGK tuh. untuk Karena video ini deadline-nya ada deadline apa? pi- kenapa? Pembuatan video ini ada Setelah dapat deadline. pendanaan nih Kam, Berarti bebas aja lah untuk setelah tenggatnya gitu. Tenggatnya setelah gitu. dapat pendanaan itu seluruh proposal yang pendanaan itu waktu pengerjaan cuma 4 bulan. 4 bulan aja lah. Ya, Lumayan hmm, lah. ya kayak 1 semester Bang, 4 bulan, 16 Hmm. kali pertemuan. Sedangkan yang GFT itu Kak gimana? Kalau GFT itu sudah jadinya setelah ikam submit kada apa-apa lagi kan? Oh, ya, setelah 3 minggu tuh loh. Berarti, Ya, hmm, berarti mungkin ini saran Pian aja ke depannya kita nih yang hmm. lebih pilih VGK atau GFT karena dari ulunnya sendiri masih bingung Sebenarnya lah. itu tergantung idenya. Idenya Hmm, besar atau idenya bisa dikerjakan. hmm, Kalau idenya bisa dikerjakan, itu sebaiknya Bubuhan Ikam yang 2025 idenya diolah jadi video aja. Tapi kalau idenya besar tuh kayak yang tadi nih, kayak apa tadi? Kota tadi. ya. Nah, ini kan karena mungkin dikerjakan nih, mau olah kota. Nah, ini artinya masuknya ke GFT. Nah, kasus Ikam kemungkinan itu akan dianggap reviewer sebagai suatu yang kecil jadi kada 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 perlulah masuk GFT aja kayak itu aja. Hmm, Jatuhnya di reviewer aja. Ini jinya sama, kada bisa digawi sekarang pun bisa digawi gitu nah, maksudnya sekarang tuh kada perlu menunggu molah kayak yang contoh yang ini gitu nah. Kalau ini kan kalau hmm, ikan pikirkan yang kota ini kira-kira berapa tahun kan digawi gitu nah. iya, Nah, itu Jepang. Kalau ikam kan rencananya hendak mendeteksi limbah berbahaya beracun dan apa gitu loh lah. iya kemarin tuh ada Nah, yang bilang ke itu Pian. dia. Ya, jadi ikam olah kan misalnya idenya tuh di jam tangan gitu. Nah, jam tangan itu bisa ada sensor untuk menganu limbah. Jadi kalau misalnya ada radiasi tahu kita gitu. Iya, Nah, jadi kalau misalnya diolah seperti itu maka masuknya ke VGK.
Oh, itu yang mungkin langsung bilang ke PGK aja loh, Pak. Iya. Nah, tapi dia ikam kesannya malah alat ikam nih di kacamata kah kelihatan kalau ada Iya. radiasi gitu kan di jam kah ada sensornya. Nah, tapi karena dijadikan idenya dalam dalam PGK aja. Nah, jadi mola PGK tuh kayak mola film Nupang, kesahnya aja tuh melihat di kacamata ada itunya padahal ada gitu. Nah, Hmm. bayang lah. Ya, ini sama untuk skema video ini Pak, apakah full animasi atau bagaimana? Ini dari Oh, pertanyaan teman saya nih. kada gabungan. Jadi karena kayak ada kesannya kamu penderan, wah ada masalah apa gitu. Nah, tiba-tiba apakah? Ikam harus lihat videonya kayak di YouTube. Ikam cari di Iya. PKMPGK adalah iya Hmm. PKMPGK 2025 ada tuh. Kebayang ikam tuh pasti setelah melihat. Ya, baik. Hmm. Mungkin itu saja Pak. Terima Ya, kasih atas sarannya. Saya ya, kembalikan. ya. Ya, silakan. Pak Ada Raja, lagi kah? Pak Raja, Ya. kebetulan ulun pantau di judul-judul dosen yang dari Bu Fami kemarin dari Ilkom itu ada penambahan sampai 22 baris. Hmm. Mungkin nanti bisa diduplikat ke sheet yang bisa dilihat sama Hmm. mahasiswa. Hmm. Hmm. Gitu. Atau langsung isi ke situ aja kayak. Boleh, nanti pian bukakan aja Pak anunya. Apa? Aksesnya nanti bisa ulun tambahkan. Oh ya ya ya. Ya. Nah, Kalau yang di Serbu Tami itu siapa aja boleh mengisi pas iya, itu ya? maksud ulun yang ini yang dokumen yang dilihat mahasiswa itu kan Oh ya 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 termasuk ya. ulun itu hanya view Oh only. ya aku bukakan aja kena Nah, lah. iya nanti Nah, pian bukakan aja. nah. Silakan teman-teman mahasiswa, apakah ada lagi mungkin yang akan ditanyakan? Mungkin kemarin sudah disampaikan juga ya, mungkin pengingat lagi bahwa teman-teman di sini yang sudah ada timnya ataupun ada idenya, silakan dulu untuk mengisi data yang ada di grup kemarin, ada linknya yang di Bitly PKM Ilkom itu silakan disampaikan di sana, apakah menggunakan ide sendiri ataupun ide dari dosen. Supaya khawatirnya kalau misalnya ada yang tiba-tiba pakai ide dosen, rebutan gitu kan. Jadi silakan dulu duluan saja. Ataupun misalnya ada ide sendiri, belum fix gitu ya, itu bisa langsung kontak siapa dosennya yang mungkin akan direncanakan sebagai pembimbing. Oh ya Pak Reja, apakah ada kuota dari DPL untuk tahun ini kira-kira? DPL dosen DPL, pendamping. dosen pembimbing PKN-nya Kalau itunya kan 10 kalau lah. 10 ya. Iya, tapi iya 10 kayaknya yang dapat bisa 10 nggih. Ya, kebetulan ini belum anu juga sih, Iya, masih iya. sedikit juga yang submit ide. Oke, Pak Asyari, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak Asyari? Ya Pak, cukup Pak. Makasih. Baik, baik. Terima kasih. Baik, mungkin dari mahasiswa sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak Reja. Pak, Ya. Oh iya, silakan, Safina, boleh bertanya? Oke, silakan. jadi pertanyaan saya adalah sebelumnya saya sudah ngambil salah satu judul dari PKMAI. Saat ini tuh judulnya adalah ide dari dosen Pak Reja. Angkatan apa? Angkatan berapa, Ikam? Saya Syafina angkatan 2023, Pak. Hmm. Sebelumnya itu ngambil judul analisis akustik untuk deteksi kebocoran pipa air minum dengan ekstraksi filter, Ya, spektrogram, dan lain ya. sebagainya. Tapi karena berhubung kalau untuk PKMAI itu ditujukannya untuk angkatan Jadikan yang ere aja. ya, jadi antara saya pengen ganti skemanya atau ada ide baru yang memang kami baru pertimbangkan gitu, Pak. Boleh, boleh. Kira-kira apakah kalau misalnya tiba-tiba ganti ide atau enggak ganti anggota tim karena kemungkinan besar ada
perombakan juga ada beberapa dari kami yang udah join 2 tim dan lain sebagainya gitu Oh Pak. iya, iya, iya. Kalau itu jadi kalau angkatan 2023 biar kalau misalnya hendak jadi skripsi mending jadikan PKMRE aja. Oh gitu Pak. Iya. Kalau PKMAI itu harus ada hasil. Kalau ini kan kadai kan hanya merencanakan aja kayak proposal skripsi itu nah, Iya, hanya menentukan menentukan metode dan lain-lain. iya benar. Heeh. Kemudian ini ada satu lagi Pak. Saya kan punya judul yang baru aja saya pertimbangkan, mengingat ada peningkatan kematian dari kasus kanker payudara di Indonesia yang saat ini itu meningkat jadi 240.000 kasus di tahun Ya. 2025. Jadi kira-kira kalau misalnya kami angkat kasus itu sama aja Kak, Pak? Pakai apa kayaknya itu? RE kah? KC kah? Nah, itu yang untuk skemanya masih belum tahu, tapi kalau dari yang saya cari itu bisa masuk ke deteksi, tapi masih belum yakin apakah Oh, ada dataset dan lain sebagainya. oh, kadang olah alat kah? Hmm, kemungkinan cuman deteksi gitu aja sih, Pak. Hmm, kayaknya langsung gugur ikam di itu universitas. Iya. Siap. Karena terlalu banyak. Kalau kamu olah modelnya aja, mau olah model klasifikasi AI-nya aja, kemudian dimasukkan itu kan di universitas kayaknya langsung gugur, Bang. Nah, Heeh. lantaran Karena kayak itu kan datasetnya kan kayak momogram tuh. iya benar. Nah, itu sudah terlalu banyak risetnya. Ah, Untuk kalau mau olah klasifikasi aja, jadi akan langsung gugur ikam di ini gitu. di apa di universitas. Oke, siap, Pak. Mm-mm. Kecuali kalau dikaitkan dengan alat gitu ya, Pak. Mm-mm. Oke. Atau memang yang aneh-aneh memang yang aneh-aneh itu kan kayak kalau di judul tuh kayak diabetes tapi malah pakai detak jantung gitu nah sinyal jantung nah itu kan ini atau misalnya menentukan bayi itu tuli atau kada dari tangisannya nah itu juga itu kawa RE tuh mencari dataset aja kawa ikam. Iya benar. Hmm, Siap, Pak. ya Terima kasih banyak saya ya kembalikan. ini ada lagi perancangan sistem pendeteksi dini risiko pohon tumbang di area jalanan berbasis IoT sebagai upaya mitigasi bencana lingkungan. Padia. Eh, iya di KC itu ada perbandingan teknologi sebelumnya adalah sebelumnya ya. Ini yang pohon ini pernah ada di Pimnas juga nih. Tapi ceritanya itu penebangan pohon, jadinya mandak ikan ikan ini karena alatnya diletakkan di mana? Di setiap pohon kah? Padia ada kah Padia? Eh, ada Pak. Iya. Itu alatnya diletakkan di setiap pohon kah? Jadi mungkin alatnya ini akan digunakan dari dinas pertamanan atau dinas yang mengelola pohon di jalanan gitu Pak. Hmm. Mungkin dilakukan monitoring, jadi bisa A- dideteksi setiap a- pohon gitu Pak. alatnya dianak di setiap pohon artinya ditempel di setiap pohon kah? Eh, Belum, sebenarnya belum merancang lagi sih Pak. Kadang nih pakai IoT loh. Ini Itu pakai IoT Pak. itu dianak di pohon nggak? Ditempel di pohon nggak alatnya? Jadi bila tumbang ketahuan di mana yang tumbang kayak itu kah? Sebelumnya kami masih merancangnya itu sebagai alat portable gitu Pak. Jadi ini memeriksa pohon itu hendak tumbang kah kada kayak itu kah? Iya benar Pak. Jadi ada indikatornya ini aman atau mau tumbang. Oh ya ya ya. Ada yang kayak itu sudah lah. Maksudnya hal itu mungkin dilakukan lah.
Setahu kami sih belum ada, Pak. Kada hal itu secara teori mungkin dilakukan nggak bahwa menentukan nih kalau pakai alat ini bisa diketahui ini hendak tumbang nggak, masih sehat nggak atau apa gitu nah. Secara teori ada bisakah dilakukan? Untuk sebelumnya itu kami menganalisis parameternya dulu sih, Pak. Hmm, ada jurnalnya kah hanya menyatakan itu bisa itu aja Bang? Karena di proposal kalian harus menulis nih penelitian ini menyatakan bahwa dengan cara seperti ini itu bisa di apa dideteksi pohon itu bisa tumbang atau kada. Nah setelah itu kamu hendak mengimplementasikan cara itu dengan membuat alat gitu nah kisahnya. Untuk saat ini kami belum mengetahui dari jurnalnya itu sih, Pak. Nah itu paling dicek lah. Kalau kededa kan di proposalnya kada kuat karena jadi kayak ada landasan teori ini teknik ini dengan cara mengukur apa misalnya itu bisa dilakukan gitu nah kami IKAM dan tim kena mengimplementasikan mengolah alat itu kisahnya nah tinggal alatnya itu hendak dipasang terus di pohon kah atau datang dulu ke pohon habis itu dicek itu Muyuhi sebenarnya kalau yang dari UGM kemarin itu diletakkannya di setiap pohon gitu nah atau misalnya Oh, atau misal jadi bilanya jadinya memonitoringnya dari jarak jauh aja karena jadi bila ada pohon yang misalnya berpotensi bisa rubuh tuh itu langsung iya. melihatnya di aplikasi atau di layar kan oh ini ada di jalan Ayani kilometer berapa nih ada pohonnya nih bahaya nih gitu nah tapi kalau ikan bepadah itu ikan harus datang ke tiap pohon itu jadi pertanyaan reviewer bang nguyuhi artinya gitu nah ya kalau hendaknya Oh, kan ikan iya. letakkan, ikan misalnya alatnya itu misalnya kayak paku gitu kan tinggal ditukul ditempelkan di pohon kemudian karena itu IoT kan tinggalnya mengirim data kan ke ini kan ke server kan. Jadi bebuan ikam tinggal mencek aja tuh di di layar monitor tuh atau dalam bentuk dashboard atau dalam bentuk apa tuh comment center gitu nih kamu pada. Nah, kalau yang seperti itu oke tuh. Iyalah. Iya. Nah, jadi karena ikan bicarakan lawan tim lah. Iya, siap. Nah, ya. Kalau itu bisa ke Iya, makasih PKMKC banyak, Pak. ya, karena belum masih baru banar gitu. Nah, ya, silakan yang lain. Ada lagi kah? Eh, Tes. Eh, Baik sebelumnya Pak, izin Ulun Muhammad Muftahila dari Angkatan 24 eh, ingin bertanya Pak. Jadi saya sendiri punya ide tapi masih belum menentukan gitu apakah ini PKMKC atau PKMKI dan masih belum ada tim sendiri. Jadi idenya itu karena sekarang itu lagi ramai banjir kan Pak. Iya. Jadi saya ada kepikiran gitu Pak buat bikin deteksi banjir itu deteksi hunian atau rumah gitu yang terdampak banjir dan mengklasifikasikan apakah yang mana gitu yang krusial untuk dievakuasi. Hmm. Nah, saya bertanya ingin apa namanya meminta saran atau masukan saja sih Pak. Karena dari saya sendiri masih belum ada kepikiran untuk Hmm. skemanya dan apakah PKM KC atau PKMKI dan belum ada tim juga gitu. Itu saja sih Pak. Eh, ini mola alat kah? Kalau dari saya sendiri sih kayak sekedar deteksi aja sementara dulu, Pak. Deteksi aja tuh kayak Pak. Jadi misalkan ada video atau foto gitu, Pak, dari bencananya, misal bencana banjir dan ada Foto huniannya videonya gitu. dari mana? Eh, itu sendiri masih belum dipikirkan, Pak, karena kan waktu itu pernah ada ngelihat tuh, masa dari kejadian di Sumatera sendiri kan yang diambil dari atas gitu, dan itu kan lumayan terlihat rumah ya banyak rumah yang
terkena dampak gitu. Nah, Hmm. dari situ saya kepikiran buat yang mana nih yang krusial dan eh, bisa diprioritaskan lebih dulu untuk dievakuasi. Hmm. Datanya dari mana tuh lah? Kalau diimplementasikan datanya dari mana? Dari HP Eh, kah? Dari drone kah? Satelit kah? nah, itu sendiri eh sebenarnya saya baru kepikirannya dari drone, Pak. Dari Drone-nya, atas gitu. oh, drone drone itu waktu terbangnya 20 menit aja. Kesannya nih yang memegang siapa? Kesannya megang drone-nya. Karena kan Em, harus menceritakan tuh di latar belakang tuh kisahnya tuh apa sampai ini ada tuh nah. Sampai ide ikam ini ada atau ide ikam ini bisa baik, jadi baik, solusi. baik. Kalau Hmm. dari saya sendiri kan karena dari awal tuh untuk evakuasi kan Pak. Jadi Hmm. mungkin kami ngambil footage-nya itu dari reporter dari tim SAR itu dan datanya diserahkan ke tim SAR. Jadi kita tahu yang mana yang krusial untuk dievakuasi terlebih dahulu. Dari TV kah? Nonton TV kah? Atau kayak apa yuk? Eh, Ya sementara masih kepikiran dari footage-footage yang diambil saja dulu Pak. Footage Maksudnya itu gitu. dari mana? Dari sosmed kah? Ya misalkan dari sosmed, dari Hmm. cuplikan TV, misalkan seperti itu Pak. Iya, iya. Tapi kalau ikam menjulung itu ke tim SAR, lokasinya bang tahulah. Nah itu Nah, ya sendiri Pak, kalau makanya saya meminta saran dan masukan dari Bapak ih, sendiri ih. kan karena masih ide Iya, iya, mentah iya. seperti itu. Ini kan mirip yang diolah kau yang tahun 2024 tuh dari sosmed. Dari Hmm. sosmed itu text mining aja. Text mining lawan Hmm. ini, Baik, lawan baik. gambar. Jadi seluruh data di sosmed tuh diambilnya, kemudian diklasifikasikan mana bencana yang mana kada. Setelah itu baru diklasifikasikan lagi mana yang tweet atau postingan sosmed itu yang menyatakan bahwa ini dari saksi saksi mata atau kada. Jadi ketahuan kan akhirnya Hmm. karena itu ngambilnya dari sosmed itu bisa mengambil lokasinya lalu lalu aplikasinya tuh muncul karena peta-peta apa di titiknya itu laporan-laporan tentang bencana alam kayak itu bang semalamnya mola. Oke, oke. Itu yang Nah, apa ya disaster apa ya lah kan ingat nah si tim Social disaster. sosio disaster ya timnya si baik. Nazla si El Karina Sampai kah. sampai Heeh. skripsi Bang ya. Sampai skripsi jadinya iya. Hmm. Heeh. Skripsi Baik, buahnya baik. itu II. Baik, baik. Hmm. eh kema Kalau mau itu malah kalau kemarin tuh ada satu proposal juga tapinya text mining juga itu. Jadi itu mengambil data dari seluruh ini kemudian di apa diklasifikasikan mana yang laporan penyakit, mana yang kada. Jadi penyakitnya penyakit pandemi. Jadi karena ketahuan kalau ada pandemi itu di mana aja orang melapor gitu nah di mana aja orang laporan tentang pandemi itu nah kalau misalnya itu bisa dilakukan artinya karena bisa ki- kita yang melihat itu di peta karena mau ke daerah itu karena banyak orang terjangkit misalnya bubuhan kesehatan ke daerah situ karena gak membantui gitu nah. Kemudian bagi pemerintah bisa melihat juga, oh ini daerah ini banyak nah, daerah ini sedikit nah, jadi tolong diperhatikan daerah ini gitu nah. Baik, Nah baik, ada yang baik. kayak itu kada kada lolos semalam itunya proposalnya masih ada tuh proposalnya. Karena proposalnya kita share karena mungkin pas setel lah. Jadi bebannya bisa membacai. Jadi bacai dulu yang proposal yang ada. Kalau misalnya kalian, oh ini kayaknya oke nih gasan aku misalnya kan, ambil aja, tambahi sedikit kah misalnya ke apa. Ii. Nah itu aja Bang. Oke, Mm-mm. baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, Silakan. Mungkin karena sudah
asar ya Pak, seperti Pak Iya, ya. iya, iya. Pelajar asar. Barangkali dari teman-teman mahasiswa, kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan via grup chat forum, ataupun nanti ke dosen mungkin yang merasa dekat, misalnya mau ke Pak Reja silahkan, mau ke Pak Syari silahkan gitu ya. Ataupun nanti yang direncanakan untuk menjadi dosen pembimbing gitu. Itu nanti judul tahun lalu proposal itu linknya bisa saya share lagi, kemudian juga nanti ide-ide juga tempat menginputkan juga akan saya share lagi di grup aja. Itu mungkin karena sepertinya belum ada pertanyaan lagi dan waktu sudah sampai asar, Pak Reja, kita cukupkan sampai di Ya, sini dulu. Terima kasih banyak atas eh, masukan-masukan dan informasinya terkait PKM 2026. Mudah-mudahan nanti dari Ilkom bisa banyak yang terus sampai Timnas ya. Kita ya mudah-mudahan pendanaan juga ada, tapi harapan dari dulu memang bisa tembus sampai Timnas gitu. Mudah-mudahan juga ada yang mewakili dan kita bisa ke sana sama-sama. Sebagai informasi bahwa PKM ini adalah eh, event yang paling bergengsi mungkin ya, yang dari Belmawa gitu. Kalau misalnya nanti kalian ada yang mewakili sampai ke Timnas, hadir di Timnas itu sepertinya akan lebih apa ya? Sepertinya seru sekali gitu dibanding kita misalnya ngikutin event-event yang pernah diikuti lainnya seperti Gemastik ataupun yang lain gitu. Karena suasana atmosfernya itu beda, benar-benar beda kalau kita sampai di Timnas gitu. Ya, mudah-mudahan nanti di angkatan 2023 ataupun 24-25. Nah, satu juga saran ketika nanti menetapkan tim, karena ini sifatnya tidak boleh lagi dua nama dalam dua anggota tim. Saran saya mungkin angkatan 2023 itu dalam satu tim itu jangan terlalu banyak, mungkin maksimal 2 orang, sehingga bisa pecah menjadi tim lain gitu untuk memperkaya judul kita juga dari prodi ya, supaya nanti kalau eh, misalnya numpuk dalam satu tim ada 4 orang atau 3 orang di angkatan 2023 ya udah habis kan, berarti kan hanya nggak bisa juga dipakai di judul yang lain, jadi nanti namanya mending kita eh, coba pecah menjadi beberapa tim yang kemungkinan lolosnya itu justru semakin banyak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Soalnya nanti informasi selanjutnya akan disampaikan via grup ya. Terima kasih Pak Reja. Nggih. Dan langsung saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi